Bumi Buana dengan semestanya ini maknanya buat aku jadi tempat yang aman dan nyaman buat aku menjalankan gaya hidup yang aku butuhkan. Kayak gitu, yang relevan buat aku. Hari ini pengen memasak sesuatu nih. Nah, jadi kita ngambil beberapa bahan masakan dari kebunnya Bumi Buana ya. Pengennya sih apa yang kita masak, pengennya sih bisa diambil langsung dari teras kecil ya. Kan rasanya kan happy ya. Ketika kita bisa ngeramban sendiri, kita bisa metik sendiri hasil panen kita gitu di taman kita gitu, di kebun kita. Rasanya puas aja. Halo, selamat datang di Bumi Buana. Nah, ini adalah rumahku sekaligus tempatku untuk bereksperimen tentang gaya hidup yang relevan. Di sini ada toko kelontong yang menjual barang-barang atau bahan-bahan makanan di Jawa atau di luar Jawa. Sebenarnya ini bukan hal yang baru kan, karena toko kelontong yang seperti ini konsepnya kan sudah ada dari zaman dulu kita kecil gitu ya. Kalau aku pribadi, aku ngerasain zaman-zaman warung kalau dulu kan. Artinya toko-toko yang konsepnya seperti ini tuh sudah ada dari zaman dulu gitu. Tapi kemudian kan ada perubahan kan, dan cepat sekali kan, sampai akhirnya kemasan itu dianggap jadi lebih higienis misalnya. Padahal kemasan-kemasan tersebut kan pada akhirnya menyebabkan misalnya sampah yang bertumpuk gitu. Nah, kenapa nggak kita bergeser ke kebiasaan zaman dulu, zaman nenek moyang kita, zaman ibu kita, zaman orang tua kita gitu, untuk kembali membeli produk-produk itu dengan bulky gitu atau dengan curah ya kan, bawa tempat aja sendiri gitu. Bumi Buana, bumi sendiri kan artinya bumi ya maksudnya tempat kita tinggal. Terus kemudian Buana itu artinya semesta gitu. Jadi semesta sendiri itu maknanya buat aku adalah tempat di mana aku bisa berkarya gitu. Jadi semestaku lah gitu. Di mana aku bisa menjalankan gaya hidup yang aku inginkan di sini gitu. Masih dalam bentuk eksperimen ya ini ya. Jadi apakah ini cocok buat aku, apakah ini enggak, itu masih dalam proses bongkar pasang. Kalau bahasaku sebenarnya aku lebih suka menyebutnya gaya hidup yang relevan, karena gaya hidup yang relevan itu belum tentu gaya hidup yang, kan banyak nih sekarang ya, ada yang bilang gaya hidup itu yang paling ideal adalah minimalis, yang paling ideal misalnya sustainable, gaya hidup yang paling ideal misalnya adalah gaya hidup yang justru misalnya maksimalis, atau gaya hidup yang seperti apa gitu ya. Aku lebih suka menyebutnya dengan gaya hidup yang relevan karena setiap orang akan beda-beda nih gitu, tergantung dari seperti apa dirinya sendiri, bagaimana lingkungannya, bagaimana kemampuannya dalam menjalankan gaya hidup gitu ya. Terus kemudian ya Bumi Buana dengan semestanya ini maknanya buat aku adalah seperti itu, jadi tempat yang aman dan nyaman buat aku menjalankan gaya hidup yang aku butuhkan, kayak gitu, yang relevan buat aku. Jadi hari ini pengen memasak sesuatu nih. Nah, jadi kita ngambil beberapa bahan masakan dari kebunnya Bumi Buana ya. Yuk, ikutan yuk. Kita panen daun kari. Cuma ditarik aja gini.
usah terlalu banyak. Wangi banget daun karinya. Gitu. Nah ini kalau telang biasanya ya buat, kalau nggak buat minum, nanti buat bikin nasinya warna biru gitu. Kalau daun caya ini biasanya sih kalau mau bikin sesuatu kayak misalnya daun ubi tumbuk kan daun singkongnya susah dicari. Jadi suka diganti pakai daun caya aja. Paya Jepang kalau orang biasanya tahunya paya Jepang. Ambilnya yang muda-muda. Bumi Buana sebenarnya pengennya sih apa yang kita masak pengennya sih ada bisa diambil langsung dari teras kecil ya. Ini kan terasnya cuman paling berapa sih, 4,5 kali 2 meter kali 3 meter palingnya gitu. Tapi pengennya terpenuhi gitu, minimal hal-hal yang kita masak sering di sini. Contohnya kayak asam udeng kan, itu bahan-bahannya bisa diambil di sini. Misalnya kayak daun jeruk gitu. Terus kemudian pengennya sih beling muluh ya, tapi beling muluhnya belum gede gitu. Tapi misalnya yang lain kayak tolang atau misalnya ada caya gitu, kita bisa ngambil dari sini. Ada mint misalnya gitu, kita bisa ngambil dari sini. Basil gitu kita bisa ambil gitu. Gak terlalu banyak dan gak semewah misalnya yang kayak kebun-kebun yang lahannya lebih luas, tapi minimal bisa memenuhi sedikit lah gitu kan. Rasanya kan happy ya ketika kita bisa ngeramban sendiri, kita bisa metik sendiri hasil panen kita gitu di taman kita gitu, di kebun kita, di dapur gitu. Rasanya puas aja. Makan yuk. Sini ada ini tuh, ada makanan, cobain. Yuk, masuk aja nggak apa-apa. Siapa yang mau numbuk-numbuk? Kita sekarang lagi pengen bikin sesi magic table. Magic table itu, jadi kita ngumpul bareng, makan bareng, masak bareng, numbuk bareng ya. Pas banget nih kebetulan sekarang yang datang magic table adik-adik lucu ini nih. Ya. Jadi sekarang lagi mau bikin, sebenarnya ini mengadaptasi dari ubi tumbuk, sayur daun ubi tumbuk. Tapi kita modifikasi pakai caya atau pepaya Jepang gitu. Ya, magic table ini sebenarnya ini adalah sesi makan-makan bareng di meja ajaib gitu ya, di Bumi Buana bersama dengan orang-orang yang datang juga ke Bumi Buana gitu. Bisa jadi orang-orang asing atau orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Nah, nanti tujuannya apa? Supaya kita bisa bersosialisasi, terus bisa sama-sama makan makanan yang lokal, dan mengenal sesuatu yang baru dari makanan gitu bersama-sama. Nanti kita bisa saling tahu kan opininya seperti apa. Misalnya masakan ibu gitu, kita pengennya tuh ngangkat masakan ibu. Kenapa? Karena kalau masakan ibu tuh kan rasanya nyaman ya, terus biasanya jadi kayak tempat untuk pulang gitu kan. Nah kalau misalnya ada masalah atau apa, biasanya kan ingetnya masakannya ibu gitu. Nah itu yang kita sediakan di Bumi Buana, tapi makanan-makanan lokal gitu. Makanya nanti kita akan tanyain juga, misalnya yang makan di sini makanan ibu yang kamu inget itu apa sih gitu, yang nyaman untuk dimakan buat kamu gitu. Nanti bisa dimasak di sini.
Jadi kalau di mejanya orang-orang desa kan apa aja yang ada di tengah itu dimakan habis pokoknya, dan semua orang boleh makan di situ, semua orang boleh ngomong apapun yang ada di situ gitu kan. Jadi kita kayaknya ini mengambil konsep yang sama dengan meja makannya orang-orang di desa ya gitu. Dan ada keajaiban di situ karena apapun yang ditaruh di sana, makanan apapun rasanya kok enak banget ya gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita coba untuk hadirkan di Bumi Buana. Bedanya kalau di Bumi Buana mungkin makanan-makanannya kolektivitas memori rasa ya dari orang-orang yang datang. Beberapa produk di sini tuh kita ngambilnya kan dari sekitaran Jogja. Salah satunya adalah gula batok dari Kulon Progo. Gitu. Ini gula batok dari Pak Endut. Terus kemudian ada juga gula semutnya. Gula semutnya Pak Endut itu yang kayak gini. Tuh. Dia kualitasnya bagus banget. Ya, ini saya tukar. Nih bumbunya tadi. Ini yang udah isi. Oh, wis kok siapin. Ya, legene, Mbak iki. Nama saya Paiman aslinya, tapi kerennya karena saya sudah di gimana ini yang udah terbiasa tuh diundang Pak Gendut gitu. Aktivitas saya ya seperti ini kan, dulu saya sudah aktivitas saya sejak kecil itu menderes. Saya sudah nggak mampu menderes lagi karena saya sudah usia sejak tua. Saya melakukan menderes itu sudah 32 tahun lamanya. Ya, saya walaupun saya sudah tidak bisa menderes, sudah melakukan menderes, memanjat, sudah tidak mampu karena faktor usia, dan ini badan saya, lutut saya sudah agak tidak bersahabat. Itu tapi saya tetap mengolah gula Jawa ini dari sebagian dari kebun saya dipanjatkan orang. Dan selain itu saya kan masih aktivitas yaitu pengepul gula Jawa. Lah itu yang tidak saya ambil niranya, tapi gulanya dibawa ke tempat saya.
milih organik, segala-galanya kan ya organik itu kan ya itu kan tidak mengandung zat kimia. Kalau gula kelapa organik itu awalnya itu tanah yang ditanami itu harus organik. Organik itu apa? Organik itu tidak menggunakan yaitu pupuk-pupuk kimia yang mengandung zat kimia itu. Misalnya yang diutamakan itu pupuk kandang dari kotoran kambing itu. Dan keduanya nanti nyadapnya itu harus bumbungnya pakai bumbung pring. Ada yang bumbungnya dikasih katik, ada yang ember, ada yang terpolong. Itu saya sudah pernah tahu ada yang menggunakan itu. Nah itu tidak diperbolehkan dan itu kan tidak baik. Dan pemacunya itu harus pakai getah manggis. Tadi itu yang sudah jadi gula itu juga pakai getah manggis. Dan kapurnya itu kan harus getah manggis sama kapur. Kapurnya itu kapur juga organik, Mbak. Oh, bunga batu itu loh. Batu putih itu, hubungan itu harus pilih, nggak sembarangan seperti itu. Walaupun banyak kapur tapi nggak sembarangan. Saya sudah disertifikatkan. Itu masalah getah manggis saja tidak sudah disertifikatkan, tidak boleh beli di pasar. Kalau di pasar itu belum tentu organiknya seperti itu. Saya kerja sama Buki. Ini kan saya Buki misalnya Buki pesen gula semut walaupun gula cetak, ini saya kirim secara online. Ya seperti itu, Mbak. Jadi yaitu harapan kami sekali lagi mudah-mudahan saya kerjasama ini bisa membantu keluarga kami, bisa berkelanjutan dan mudah-mudahan karma baik kita Buki bisa lancar usahanya seperti itu. Jadi kalau lancar kan bisa membantu keluarga kita. Harapan kami seperti itu, Mas. Kalau kita sih cita-citanya pengennya semua artisan, semua produsen, semua petani bisa kita rangkul gitu. Nah nanti tergantung gimana kesadaran dari masyarakatnya untuk bisa membeli produk-produk seperti ini sih gitu. Jadi kaitannya antara Bumi Buana dengan pasar ya. Oke, itu erat banget. Artinya Bumi Buana itu nggak bisa lepas dari kegiatan aktivitas pasar. Baik itu pasar tradisional maupun pasar alternatif. Pada akhirnya riset yang kita lakukan dengan juru riset pun salah satunya adalah temanya pasar gitu. Pasar dan bahkan ada jajan pasar, itu adalah dua riset yang berbeda gitu. Dari situ, dari pasar kita jadi bisa melihat nih gitu kondisi sosial di suatu tempat gitu, misalnya kondisi ekonominya bagaimana, makanan yang mereka makan apa aja gitu, terus misalnya tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di sana gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang kita pengen cari tahu di pasar. Artinya kita bisa melihat peradaban di pasar, kita bisa melihat itu kayak ensiklopedianya kita lah gitu.
namanya asam udang ubi, tapi versi vegetarian. Proteinnya kita pakai bayam Brazil yang digoreng. Yang penting kita kan udah lama nggak ketemu. Kenalin ini. Aduh, kamu mau apa? Mau apa? Bikinin. Sandu. Selamat piknik. Bumi Buana nggak pengen muluk-muluk sih, sebenarnya pengennya orang yang datang ke sini tuh punya pengalaman baru. Entah itu mereka ngerasain beragam rempah-rempah yang ada di sini. Kadang-kadang kita kasih beberapa pengalaman ya, kayak ini sesi tempenya ada banyak, nanti cobain satu-satu. Misalnya sesi gulanya ada banyak, nanti cobain satu-satu. Ada sesi garam, cobain garamnya satu-satu. Nah, minimal mereka akan pulang bawa satu pengalaman yang baru gitu. Nggak ada mimpi yang gimana-gimana, tapi intinya adalah kenapa dibutuhkan mereka punya pengalaman yang baru supaya nanti mereka bisa ceritain lagi ke anak cucunya, mungkin ke teman-temannya gitu. Dengan begitu akan terjadi sebuah pertahanan ya terhadap pangan kita gitu. Kan orang-orang yang sudah nyobain makanan misalnya asam udang dari Aceh gitu kan, sebelumnya belum ada yang pernah makan asam udang misalnya gitu, atau misalnya daun ubi tumbuk misalnya gitu kan, ada yang belum pernah nyobain, tapi begitu nyobain oh ternyata enak ya gitu, akhirnya mereka bisa ceritain, dan ketika mereka ceritain itu akan jadi terus menerus bergulir gitu, sampai akhirnya orang-orang jadi tetap tahu, dan si ubi dan sayur ubi tumbuk ini akan tetap selalu ada gitu. Nah, yang kita harapkan kan banyak banget ya makanan-makanan yang sudah hilang kan sebetulnya. Kita ingin mendokumentasikan, kita pengen mengarsipkan itu kembali lewat Magic Table. Nah, Bumi Buana sih harapannya bisa seperti itu. Jadi mengarsipkan banyak pengalaman, terutama di bidang pangan, sandang, papan, dan sadar. Tapi saat ini kita fokusnya di pangan dulu ya lewat Magic Table. Yaitu lewat pengalaman, mengarsipkan pengalaman, mengarsipkan menu-menu yang jarang ada tapi mungkin sekarang yang dulu ada tapi sekarang udah nggak ada gitu. Nah, itu bisa kita kumpulkan kembali di sini.